Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermanto, guru pendidikan agama Islam dari SDN Semposari 2, mahasiswa DPG Fix 3 dari UIN Has Jember. Kami mengajar di kelas 4, yaitu tentang ciri-ciri balik, yaitu materi pendidikan agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita pelajaran pendidikan agama Islam. Mari kita lebih dulu kita berdoa bersama-sama ya. Mulai kita berdoa bersama-sama, membaca suratul Fatihah dan membaca doa belajar. Ayo bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya Pak Guru absen, coba semangatnya. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Coba topo semangat. Anak-anak, sebelumnya pelajaran kita mulai, sebelumnya materi yang akan disampaikan oleh Pak Guru lebih dulu. Pak Guru akan mengabsensi anak-anak lebih dulu ya. Taufalin Saputri mana? Ahmad Fajri, Nalisa Amelia, Dian Aprilia ya. Perhatikan gambar di atas ya. Semua manusia akan tumbuh lebih besar ya, berada ya, yaitu berada di manakah fase kamu sekarang? Anak-anak yang nomor keberapa kira-kiranya? Nomor 3 ya. Perhatikan gambar di atas ya. Terus anak-anak, ini kita harus bisa menganalisa ke sana ya. Sebelumnya pembahasan ini ada capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajaran peserta didik mampu ya mengemukakan tanda-tanda usia, yaitu usia balik atau kedewasaan. Ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Silakan dilihat di depan, diamati ya video ini. Dengan mukalaf. Jadi mukalaf itu adalah seseorang yang sudah cukup usia atau sudah balik dan mengerti tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Mukalaf ini harus menjalankan baik bagi perempuan. Di antaranya adalah yang pertama, haid atau menstruasi. Haid adalah kewarginan atau yang lebih kuat adalah istilam. Sedangkan bagi perempuan, tanda-tanda balik yang lebih dominan adalah haid atau menstruasi. Jika kalian sudah ada tanda-tanda balik dari salah satu yang Nah, seperti itu ya.
yang sudah di video tadi, anak-anak harus bisa menyimak ya semuanya. Oke, sekarang berapa umurmu? Tadi kita sudah melihat gambarnya. Sekarang berapa umurmu? Ya, berapa umur kalian? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir. Ya, bagaimana perkembangan tubuhmu dari kelas 1 sampai kelas 4 sekarang. Kamu masuk di SD usia berapa? 6 atau 7 tahun? 7 tahun. Coba hitung mulai 7 tahun. Mulai dari kelas 1 kita masuk, umur kita 7 tahun, sekarang sudah kelas 4. 7, 8, 9, 10. Anak-anak sudah usia 10 tahun, ada yang 11 tahun umurnya. Bermacam-macam, pasti ada 10 atau 11 tahun. Nah, terus apakah masih anak-anak atau sudah besar? Pada saat ini sudah, ya. Tentunya kalian mengalami perubahan fisik dan mental sesuai perkembangan usia. Bukan usianya pikirannya kayak kelas 1, bukan. Karena kita sudah kelas 4, otomatis cara berpikirnya, tingkah lakunya sudah berbeda dengan kelas 1. Cara sikapnya, tutur katanya, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak, lah kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia balik. Ya, usia balik yang sangat penting karena sangat berhubungan dengan diwajibkan syariat, yaitu syariat agama pada usia balik, ya, antara laki dengan perempuan, ya. Oke, dilanjutkan. Nah, sekarang masuk ke materi ya. Apa itu balik? Lah, balik itu merupakan istilah dalam hukum Islam, ya, menunjukkan seorang telah mencapai kedewasaan, ya. Balik diambil dari kata bahasa Arab, ya, dilihat di situ, yang secara bahasa memiliki arti sampai. Sampai maksudnya anak-anak telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan, ya. Nah, kita pelajaran kelas 4 ini ada namanya pelajaran balik, ya. Oleh karena itu ini adalah kita harus betul-betul memahaminya. Nah, mengapa seperti itu? Karena kita seorang muslim, pasti laki maupun perempuan pasti akan mengenai kebalikan, balik. Lihat ini, ada gambar ini, ada dialog, ya, ada percakapan antara ayah dengan anak. Ya, ini antara ayah dengan anak, ini ada berdialog, ya. Nah, dialognya adalah seorang anak, ya. Ini seorang anak yang itu bertanya kepada ayahnya, ya. Ada anak bertanya kepada ayahnya. Ayahnya mau ke masjid, ya. Ya. Terus sang anak bertanya, "Ayah, mengapa?" Ya. Sholat itu wajib, ya, wajib bagi muslim, utamanya bagi orang yang balik, ya, wajib, tidak boleh meninggalkan sholat, ya, tidak boleh meninggalkan sholat. Makanya ayahnya menjawab bagaimana kepada anaknya, wajib bagi anak yang sudah balik harus melaksanakan sholat, ya. Sholat 5 waktu, ya, utamanya di masjid. Ini adalah dialog, inti dialognya antara ayah dengan anak, ya, seperti itu, ya. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nih, yang pertama khusus yang perempuan lebih dulu.
tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, ini yang perempuan lebih dulu. Yang pertama, mengalami haid atau menstruasi. Yang kedua, yaitu tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Yang ketiga, ya payudara mulai tumbuh. Yang keempat, suara nyaring, lebih nyaring dari sebelum balik. Terus yang laki berbedanya yang perempuan, ketika yang laki sudah balik, yang pertama yaitu tanda-tandanya mimpi basah. Yang pertama, yang kedua tumbuh jakun. Yang ketiga suara semakin berat. Yang keempat tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh tertentu. Ya, itulah perbedaan tanda-tanda balik antara perempuan dengan laki-laki, ya. Sekarang Pak Guru akan membagi kelompoknya. Ada 3 kelompok, ya anak-anak. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C, atau kelompok 1, 2, dan 3, ya. Oke, sekarang kelompoknya nih, kelompok 1 sini, ya. Kelompok 1 sini. Oke, sekarang buat kelompok anak-anak sini, hadapnya ke sini. Ya, buat kelompok. Ya, sini, Nak. Ada 6, ya, ada 6 dan 7 anak, ya. Tidak apa-apa. Ini kelompoknya kelompok A, kelompok 1, ini kelompok 2. Ya. Ini kelompok 2, kelompok B. Yang ini kelompok 3 atau disebut kelompok C, ya. Sini. Dah. Nah, sekarang anak-anak sudah kertasnya sudah diberikan satu-satu, mulai kelompok 1, 2, dan 3. Oke, sekarang didiskusikan dengan temennya, sekarang dikerjakan, ya. 15 menit, ya. Saya beri waktu 15 menit. Saya beri waktu 15 menit. Didiskusikan dengan temennya. Sudah, yuk. Duduk yang bagus. Ya. Sekarang disimak, ya. Mulai sekarang diperhatikan, didengarkan apa yang disampaikan oleh temannya sampean setiap kelompok. Mohon selesai itu baru ada pertanyaan. Apa yang dijelaskan, yang dipaparkan oleh temannya setiap kelompok, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1. Diskusi kami. Nah, dengarkan anak-anak. Dengarkan, semuanya diperhatikan. Dengarkan, diperhatikan. Ayo, dilanjutkan, Nak. Ayo, dibaca aja, Nak. Kelompok 2 sekarang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari yang keras, Nak. Yang keras. Ya. Semuanya. Pinter. Ya, yang pinter. Ya. Ya, terus. Ya. Oke, ayo Dok, teruskan Dok. Yang keras suaranya. Oke. Pinter. Yang dipaparkan tadi oleh kelompok 3. Oke, ada pertanyaan anak-anak?
Kelompok 1 dan 2. Ada pertanyaan dari kelompok 3? Nah, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, termasuk kelompok 3 sudah memahami apa yang disampaikan yang di video tadi. Oke, seperti itu ya. Oke, tadi kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah memberikan paparannya, sudah memberikan presentasinya masing-masing. Oke, setiap kelompok sudah menampakkan dan sudah memberikan paparannya. Karena sudah presentasinya sudah selesai, setiap kelompok 1, 2, dan 3 tadi sudah dibagi oleh Pak Guru, ada 3 kelompok. Nah, untuk mengamati video tadi sudah dipresentasikan masing-masing. Oke, sekarang kita simpulkan bersama-sama anak-anak ya di depan ini ya. Kita simpulkan bersama-sama ya. Yaitu yang pertama yaitu tanda-tanda balik. Ya, yang pertama yaitu perempuan ya, keluar darah haid bagi perempuan usia 9 tahun ke atas ya. Terus laki-laki keluar cairan mani yaitu mimpi basah pada usia 15 tahun ke atas. Itu adalah tanda-tanda balik antara laki dengan perempuan. Oleh karena itu ketika sudah balik harus menjalankan perintah Allah. Apa saja perintah Allah yang harus dilaksanakan? Yang pertama yaitu sholat 5 waktu, terus membaca Al-Quran, dan taat kepada kedua orang tua. Itu yang harus kita lakukan setiap hari ketika kita sudah dewasa, yaitu sudah menjelang balik. Ya, oleh karena itu anak-anak harus memahami pelajaran apa yang disampaikan oleh Pak Guru mulai awal sampai akhir. Oke anak-anak, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya kepada anak-anak, khususnya kelas 4, dipakai untuk bekal ketika anak-anak sudah menjelang kebalikan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak kita semua, khususnya kepada anak-anak kelas 4 ya. Oke, kita tutup ya pelajaran pada pagi hari ini anak-anak. Kita lanjutkan pelajaran agama minggu depan masih bersama dengan Pak Guru. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita akan bertemu kembali minggu depan, yaitu topik yang berbeda. Oke anak-anak, kita tutup acara ini dengan penutup doa majelis. Ayo kita berdoa bersama-sama membaca doa penutup majelis ya, bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.